Pemandangan yang sangat luar biasa menyambut kami. Ribuan jamaah telah lebih dulu tiba. Ibu-ibu dari berbagai penjuru kota tampak berbondong-bondong memasuki stadion. Banyak dari mereka datang sejak tengah malam demi mendapatkan tempat duduk yang memungkinkan mereka melihat langsung sang ustazah, meskipun beliau tidak mengizinkan dirinya difoto atau direkam. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita akan terhubung dengan rekan-rekan saya di wilayah yang berbeda. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber, yaitu salah satu jamaah di kajian ini. Selamat pagi kakak, bisa memperkenalkan dirinya dengan siapa dan dari mana? Saya Zahratul Fitria Kolbi dari Bandung. Boleh ceritakan sedikit sejak kapan kakak mengenal sosok Ustazah Halimah Laidrus dan apa yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti kajian beliau? Baik, saya mulai mengenal Ustazah Halimah Al-Idrus itu pada tahun 2022. Dan saya mulai mengikuti beliau itu karena saya tahu beliau itu dari YouTube dan juga dari potongan kajian di Instagram. Dan yang membuat saya tertarik dalam kajian Ustazah Halimah Al-Idrus itu adalah cara beliau menyampaikan ilmunya itu dengan ketenangan dan juga dengan ketegasan. Dan mulai saat itu saya mengikuti Ustazah Halimah Al-Idrus mulai dari YouTube, Instagram, dan medsos lainnya pada tahun 2022. Berarti kakak sudah sering ya mengikuti kajian Ustazah Halimah Laidrus? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jikalau saya ada kesempatan untuk bisa hadir ke kajian beliau, pasti akan saya usahakan untuk hadir. Tetapi jikalau kajian Ustazah Halimah Al-Idrus itu bisa di Pulau Jawa atau jauh dari jangkauan saya biasanya nonton melewati Instagram atau YouTube beliau. Apa sih yang mendorong kakak sampai rela datang jauh-jauh dari Bandung ke Bekasi hanya untuk mengikuti kajian beliau? Karena cinta, apalagi kajian beliau itu seringkali membahas tentang tema yang sangat relevan dalam kehidupan saya pada saat ini. Menurut saya, datang ke kajian itu seperti kita mencargar iman dan hati. Juga beruntung kalau kita itu ikut kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, mendengar ceramah beliau, karena beliau itu orangnya sangat ilmunya sangat mumpuni dan juga jiwanya itu sangat bersih. Nah, justru menurut saya perjalanan jauh itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi awal dari bagian saya mencari dan perjuangan saya mencari keberkahan. Menurut kakak, apa sih yang istimewa dari sosok Ustazah Halimah Laidrus? Yang istimewa itu yang pertama karena beliau itu pandai menjaga diri dan tidak pernah menampakkan dirinya di sosial media manapun. Nah, yang kedua itu karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sehingga bisa membawa para jamaahnya ikut mencintai Nabi Muhammad. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Kak. Langkah demi langkah mereka ayunkan dengan penuh semangat. Sejak dini hari, para ibu datang membawa harapan dan kerinduan. Bukan pada gemerlap panggung, bukan karena sorotan kamera, melainkan demi nasihat yang menyejukkan jiwa. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Dalam suasana fajar yang masih menyingsing, para jamaah tetap sabar menanti. Mereka membawa tikar kecil, bekal ringan, dan semangat yang luar biasa untuk menghadiri majlis yang mereka rindukan. Dari wajah-wajah mereka, kita bisa melihat betapa besar cinta mereka pada ilmu dan menjelang pukul 6 pagi, jumlah jamaah terus bertambah. Di tengah hiruk ibu-ibu dari berbagai penjuru mulai berdatangan, memenuhi setiap sudut stadion. Mereka datang dengan langkah cepat dan wajah penuh semangat. Tak ingin ketinggalan momen berharga di majelis ini. Bangku-bangku mulai penuh, tikar-tikar digelar hingga ke tangga dan sisi area stadion. Bahkan yang datang belakangan rela duduk di lantai, di pinggiran, bahkan berdiri, asalkan tetap bisa ikut menyimak kajian. Pada pukul 8 pagi, stadion telah benar-benar dipenuhi ribuan jamaah. Suasana berubah menjadi lautan manusia. Tenang, tertib, dan khusyuk. Tidak ada suara gaduh, tidak ada dorong-dorongan, hanya suara lembut zikir dan percakapan pelan yang mengisi udara pagi. Sambil menanti kajian dimulai, para jamaah mengisi waktu dengan berzikir,
membaca Al-Quran, atau berbincang hangat satu sama lain. Ada suasana kebersamaan yang sangat terasa seperti keluarga besar yang berkumpul dalam cinta kepada ilmu dan ketenangan hati. Untuk mengetahui situasi terkini di area yang berbeda, kita akan terhubung dengan rekan-rekan saya yang akan berbincang dengan para jamaah dan panitia. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu panitia acara kajian Ustadzah Halimah Al-Idrus hari ini. Selamat siang Ibu. Boleh minta waktunya sebentar? Sini saya sedikit mau bertanya sedikit ya. Kajian Ustadzah Halimah ini kan selalu dipadati jamaah. Bahkan banyak yang datang dari luar kota. Nah, menurut panitia sendiri apa sih yang bikin kajian ini begitu menarik sampai banyak orang yang rela datang jauh-jauh ke sini? Kalau yang buat menarik itu dari Ustadzah Halimah Al-Idrusnya sendiri ya. Dia membuat daya tarik para jamaah untuk bisa hadir dimanapun berada. Penyampaian dakwahnya mungkin sampai ke dari yang muda sampai yang tua. Terus? Selanjutnya biasanya panitia mulai persiapan dari kapan sih? Dan bagaimana cara menjaga semuanya tetap berjalan lancar sampai hari H? Kalau untuk persiapannya itu biasanya paling cepat sekitar 7 hari. Kalau untuk prepare-nya itu dari penanggung jawab sama pengurus majelis taklimnya yang menyusun semua acaranya. Kita panitia cuma mengikuti prosedur yang dikasih dari ketua majelis. Terakhir ya Bu, bagaimana tantangan panitia dalam menjaga aturan kajian, terutama soal larangan foto dan video pada saat acara berlangsung? Kalau untuk itu memang harus butuh ekstra kesabaran yang luar biasa. Kalau untuk larangan foto dan video itu kembali lagi ke jamaahnya. Kita udah ngelarang, kalau mereka tetap mengambil yaitu resiko pada diri mereka sendiri. Nah, makasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu bekerjanya. Selamat siang Ibu, bisa sedikit memperkenalkan diri dengan Ibu siapa dan dari mana asalnya? Dengan Ibu Wiwi. Asalnya dari dekat sini, sejak kawan. Ibu, saya ingin bertanya sedikit. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk hadir di kajian Ustadzah Halimah Al-Idrus hari ini? Apakah ini pertama kalinya Ibu hadir? Tidak, saya sudah berulang-ulang kali ya untuk hadir di undangan seperti ini. Karena menurut saya ini adalah, bukan menurut saya, menurut pakar agama adalah ini merupakan undangan dari Allah dan tidak diberikan kepada hambanya kecuali hamba-hamba yang tertentu yang beriman. Itu lebihnya demikian. Menarik sekali Ibu. Lalu apa harapan Ibu dengan adanya kajian seperti ini, terutama bagi Ibu pribadi atau mungkin untuk keluarga? Kalau untuk pribadi saya ya ingin menggapai ridho Allah aja, menuntut ilmu ya jalan Allah begitu. Kalau untuk keluarga itu akan memberikan suatu keberkahan tersendiri terhadap ini anak cucu, barokallah, anak ibu hafiz Quran. Artinya itu keluarga Allah ya, insya Allah. Mohon maaf saya nggak ya, hanya saya memberikan sampel untuk generasi-generasi penerus ya, biar tahu apa itu fungsinya sebagai ibu, karena ibu adalah merupakan suri toladan ya, berarti toladan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat begitu. Kemudian yang kedua yang pertama menghantarkan tamunya Allah, yaitu mengurus haji ya, pemberangkatan haji umroh. Barokallah, tahun ini dia bisa berangkat haji furodah. Karena dari yaitu keprihatinan kita, kesungguh-sungguhan daripada seorang ibu. Jadi tugas ibu itu sebenarnya subhanallah, ya kan? Makanya dikatakan ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya karena itu, ya kan kita itu jadi ibu harus benar-benar bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan keberhasilan anak itu bukan tergantung sama bapak, tapi tergantung
bagaimana ibu memanage anak-anak tersebut begitu. Lebihnya begitu sayang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya. Mereka dari berbagai penjuru rela menempuh jarak jauh hanya untuk hadir di majelis ini. Bukan karena sosok yang dikenal luas di media sosial, justru sebaliknya, Ustazah Halimah Al-Idrus adalah sosok yang sangat menjaga diri dari popularitas. Tidak ada foto dirinya yang tersebar, bahkan majelis ini pun beliau tidak memperkenankan dirinya difoto atau direkam. Namun, justru disitulah letak kemuliaannya. Majelis ini tidak didatangi karena rupa, melainkan karena makna. Setiap kata yang keluar dari lisannya sangat menembus hati, menyentuh jiwa, membangunkan kesadaran, dan menghidupkan kembali semangat iman. Meski kajian ini dikhususkan bagi perempuan, sejumlah laki-laki tetap hadir di sekitar lokasi. Bukan untuk mengikuti kajian, melainkan sebagai bentuk dukungan menjadi pengantar, pendamping, atau relawan di luar area. Baik, berikutnya saya alihkan kepada rekan saya, Ami dan Akbar. Oke, di sini saya sudah bersama Bapak siapa Pak? Bapak Dedi. Bapak Dedi, maaf Pak, boleh tanya sedikit soal kajian Ustazah Halimah Al-Idrus? Boleh tahu Pak, datang ke sini dalam rangka apa dan mungkin mengantar siapa gitu Pak? Iya. Saya bernama Dedi Karyadi. Iya. Saya menghadiri dari alamat saya berada di Anyar, Serang, Banten. Banten. Nah, Banten. Anyar, Serang, Oh. Banten. Saya datang ke sini di Gor Stadion Pasteur Candrabangga dalam rangka menghadiri kajian apa ceramah agama Ustazah Halimah dalam rangka mengantar istri lah. Mengantar istri. Ya, acaranya halal bihalal menghadiri ceramah agamanya Ustazah Halimah. Istri Bapak sudah berapa kali Pak ikutin kajian? Pak, sebenarnya mengikuti kajian Ustazah Halimah itu udah berjalan 1 tahun. Tapi menghadirinya baru 1 kali. Oh, perdana berarti Pak? Mengikutinya itu di media sosial. Oh. Jadi ini perdana Pak? Perdana, alhamdulillah. Hadiri langsung ini perdana. Nah, terus kalau Bapak nih kan di luar nih, Bapak nggak ikut masuk. Apa sih yang Bapak rasain gitu? Ya, yang saya rasakan ya Ustazah Halimah punya kajian Islam yang menyentuh hati seseorang, jadi membuat para jamaah itu semakin tertarik lah untuk mendengarkan ceramah-ceramah sebelumnya. Kalau sampai ada, saya juga sempat dengar ada yang dari Jogja, dari Bandung, dari Masya Allah. dan tahu semua ke sini karena mungkin isi ceramah agamanya itu masuk di akal dan masuk di pikiran, di hati juga agak menyentuh ya. Bagi khususnya bagi kaum wanita ya termasuk usia saya sendiri gitu. Jadinya membuat para jamaah itu sering ingin menghadiri, makanya sampai ribuan ini yang menghadiri. Masya Allah. Jadi kajian-kajian agamanya itu mungkin bisa diterima lah di kalangan masyarakat, terutama buat kaum wanita. Jadi mungkin itu yang bikin menarik kajiannya. Ya, kajiannya itu bisa dipahami, terus bisa dimengerti, bisa diterima mungkin khususnya bagi kaum wanita ya kan. Termasuknya ya seperti saya gini ya, yang tahun ini mengikuti. Makanya kesini sampai bela-bela jauh-jauh dari Anyar ya kan. Mungkin Masya Allah. karena kajian-kajiannya itu bisa masuk. Mungkin dari lihat suasana di luar ataupun kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, apa harapan Bapak tentang kajian ini Pak? Ya terus tingkatkanlah, mudah-mudahan kaum wanita ya khususnya kaum istri. Jadi jangan sampai kajian-kajian yang didapat oleh Ustazah Halimah itu tidak berdampak dalam keluarga. Oh. Ya kan? Harus bermanfaat ya? Ya harus bermanfaat ya, terutama buat keluarga. Apa peran seorang ibu, apa tanggung jawab seorang ibu kepada anak dan istrinya. Harapan saya sih seperti itu aja. Mungkin ya, karena kan dimanapun pemimpin keluarga itu memang kan laki-laki. Iya, betul. Sebagai sarana pendukung juga harus saling mengerti gitu. Saran saya itu seperti itu aja. Jangan
Jangan sampai kita selalu mendengarkan ceramah Ustazah Halimah tapi sama suami membangun. Aduh, jangan sampai Pak ya. Ya, jadi biar ilmu yang kita dapat dari Ustazah Halimah terutama buat saya itu bisa bermanfaat, terutama buat keluarganya dan dirinya sendiri, gampang buat orang lain. Mungkin itu aja. Mungkin begitu aja Pak ya. Baik pemirsa, di belakang saya ini beberapa jamaah sudah ada yang selesai dan pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh semangat baru. Kajian hari ini membuktikan bahwa ilmu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Kajian ini mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun ilmu dan semangat yang ditinggalkan terasa begitu mendalam. Di tengah dunia yang serba visual, Ustazah Halimah Al-Idrus justru menunjukkan bahwa kekuatan dakwah bukanlah pada sorotan kamera, tapi pada ketulusan penyampaian dan kekuatan isi.